Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Ayuning Pandini, mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Surakarta, KKN kelompok 84. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lokasi yang saya jadikan sebagai tempat KKN Transformatif Kersodharma IAIN Surakarta tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Desa Ngemplak. Desa Ngemplak yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kartasura yang terletak di paling selatan Kecamatan Kartasura yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Gata. Mayoritas warga Desa Ngemplak itu berprofesi sebagai petani, pengrajin batu bara, dan yang lainnya menjadi karyawan pabrik. Nama panjang dari Desa Ngemplak itu yaitu Ngemplak Boti, yang asal muasal katanya yaitu berasal dari kata maeso, yang artinya kerbau. Kemudian adanya abdi dalam keraton yang menggembala kerbau yang disebut dengan sebutan Soboti, sehingga Desa Ngemplak ini dikenal dengan Desa Ngemplak Boti. Kemudian Desa Ngemplak ini terdiri dari beberapa RW, yang mana salah satu RW yang saya dijadikan sebagai lokasi yaitu RW 4 yang masih terbagi menjadi 3 RT, yaitu RT 1, RT 2, dan RT 3. Di sini saya berdiri di lokasi simbol di mana yang menandakan perbatasan dari RT 2 RW 4 dan RT 3 RW 4, di mana di RT 2 RW 4 ini dipimpin oleh seorang ketua RT yang bernama Bapak Sukamdi, yang mana beliau mengawasi atau memimpin di rukun tetangga yang berjumlah 88 kepala keluarga. Di RT 2 ini terdiri dari 4 gang, gang pertama, gang kedua, gang ketiga, dan gang keempat. Itu tadi sekilas mengenai profil Desa Ngemplak RT 2 RW 4 dari saya Inggit Ayuning Pandini. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya adik-adik? Kurang semangat? Masih semangat ya adik-adik? Masih. Baiklah, hari ini Mbak Inggit mau menyampaikan sedikit mengenai sosialisasi COVID. Bagaimana ketika adik-adik mengikuti TPA supaya tercegah dari virus COVID-19. Adik-adik takut tidak dengan virus COVID-19? Takut tidak? Nggak dengar? Takut. Nah, maka dari itu adik-adik harus mengikuti langkah-langkah pencegahan supaya terhindar dari virus COVID-19. Nah, yang pertama adik-adik itu harus stay at home. Stay at home, jangan ke mall, kemudian jangan di kerumunan. Mengerti adik-adik? Nah, kalaupun adik-adik datang TPA atau mengikuti pengajian, harus mengikuti protokol kesehatan seperti bisa menggunakan face shield, bisa menggunakan masker seperti yang adik-adik kenakan. Kemudian harus rajin cuci tangan. Nah, kemudian kalaupun ketika adik-adik di luar itu kesulitan mencari air untuk cuci tangan, adik-adik bisa menggunakan hand sanitizer seperti itu. Nah, berikut ini coba salah satu yang pertama yang wajib kita gunakan itu harus menggunakan masker atau face shield. Nah,
menggunakan masker itu yang pertama, sebelum menggunakan masker harus dicuci dengan menggunakan hand sanitizer dulu atau sabun. Tangan kita ketika memegang, mohon maaf sebentar ya, memegang masker sebelum mau digunakan kita harus cuci tangan. Kita gunakan hand sanitizer supaya tangannya steril. Setelah kita ambil maskernya kemudian digunakan. Nah, setelah menggunakan masker, pastikan hidung dan mulut adik-adik itu tertutupi semua. Begitu ya. Jangan sampai ada misal. Ini Mbak Inggit mau ngasih contoh ya. Ini Mbak Inggit ada masker kain ya ini ya. Nah, misal maskernya ini itu misal digunakan harus menutupi, ini tangannya sudah steril, harus menutupi mulut dan hidung. Jadi ini hidungnya harus tertutup. Sudah, mulut juga harus tertutup, semuanya sudah tertutup. Tapi dengan catatan adik-adik tidak boleh ketika lagi di luar mau makan, kemudian maskernya ditaruh di sini. Itu tidak boleh, karena di leher adik-adik ini masih terpapar virus. Misal adik-adik lagi perjalanan kena debu, kan kita nggak tahu apakah debu itu membawa virus COVID-19 atau tidak. Jadi jangan sampai menaruh masker di leher, di bawah dagu. Mengerti? Kemudian selain menggunakan masker, adik-adik harus seringkali mencuci tangan. Tangannya itu harus pertama, airnya itu dari keran. Air dari keran dinyalakan, kemudian tangannya dikucurin air. Setelah dikucurkan airnya, kemudian basahkan tangan adik-adik. Itu kita ambil sabun. Nah, ketika sudah ambil sabun, ini ibarat ini coba diimajinasikan tidak ada sabunnya ya. Nah, ketika sudah ada sabun, kemudian tangan kita seperti ini. Coba adik-adik praktikkan. Sudah seperti ini. Kemudian adik-adik di tengah dibersihkan. Setelah tangan kiri, tangan kanan dibersihkan. Setelah itu kuku di sela-sela jari. Di sela-sela jari sudah bersih. Jika tidak sudah bersih, kemudian ini jempol lagi, ini jempol, kemudian gini dibersihkan sampai kalau adik-adik merasa itu sudah bersih maka sudah selesai. Kemudian kita kucurkan air lagi untuk dibilas. Setelah selesai barulah dikeringkan dengan tisu, atau kalaupun ada kain harus kain yang bersih. Adik-adik paham? Paham. Apakah adik-adik ingin bertanya? Tidak. Jadi catatannya adik-adik harus benar-benar menjaga kebersihan, kemudian menjaga kesehatan. Selain itu nanti adik-adik juga harus mematuhi protokol kesehatan. Tidak boleh mengikuti di kerumunan seperti menonton konser misalnya nih ya, ikut kampanye misal seperti itu ya. Jadi kalaupun di kerumunan mengikuti TPA gini harus memakai masker atau sesi. Juga tidak boleh bersentuhan, tidak boleh bersalaman. Oke? Kalaupun adik-adik wujud dengan teman-teman yang lainnya tidak boleh saling bersentuhan. Oke? Oke, paham? Paham. Terima kasih ya adik-adik sudah memperhatikan sedikit dari Mbak Inggit ini terkait cara pencegahan COVID-19. Kurang lebihnya Mbak Inggit mohon maaf. Bila ada lebihnya itu nanti dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada kurangnya dari pribadi Mbak Inggit sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya haturkan kepada ibu-ibu semua karena sudah menghadiri acara sosialisasi COVID-19 di rumah saya. Nah, sebelumnya
Ini saya punya selebaran. Monggo ibu-ibu dilawasi ya. Nah, jadi maksud saya di sini saya akan memberikan sosialisasi untuk mencegah COVID-19. Antara lain kan COVID-19 ini wabah yang sangat mengerikan nih ibu-ibu. Pasti takut semua ibu kalih COVID-19 ini. Nah, maka dari itu kita harus menghentikan penyebarannya. Salah satunya yaitu seperti kita tidak boleh menghadiri kerumunan, kemudian stay at home, kemudian harus mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatannya itu antara lain menggunakan masker. Nah, menggunakan masker di sini ibu-ibu, sebelum ibu-ibu semua itu menggunakan masker, alangkah lebih baiknya tangan ibu-ibu itu harus steril terlebih dahulu. Bisa dengan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ini contoh hand sanitizer yang sering saya gunakan. Ini kecil, praktis, bisa dimasukkan di tas juga nih ibu-ibu. Nanti misal jenengan mau keluar kemudian sulit menemukan tempat untuk cuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer ini ibu-ibu. Kemudian setelah tangan ibu-ibu itu sudah bersih, maka menggunakan maskernya itu harus menutupi hidung dan mulut semuanya. Jangan sampai terbuka. Ini saya praktekkan di ibu-ibu, ini tangan saya sudah bersih. Kemudian digunakan, ini hidungnya harus tertutup, jangan sampai terbuka. Kemudian ditali, jadi semuanya harus rapat ya ibu-ibu. Dagu ini harus tertutup, hidung tertutup semuanya. Setelah itu, setelah semuanya bersih ya ibu-ibu, setelah semuanya bersih, semua sudah dipakai, maka nanti ibu-ibu jangan seringkali memegang masker yang sudah ibu pakai. Karena kan ketika kita di luar kita tidak tahu ya, megang meja, kemudian tang motor itu kan banyak sekali kumannya, jadi nanti bisa menempel di maskernya, seperti itu. Kemudian ketika menggunakan masker kain, nanti ibu-ibu harus menggantinya setiap kali 4 jam ya, 4 jam sekali nanti harus mengganti, kemudian dicuci. Kalau menggunakan masker medis itu 1 kali pakai ya ibu-ibu, jadi setelah dipakai itu dibuang. Bisa juga ibu-ibu disobek dulu, biar nanti ketika ada pemulung tidak dimanfaatkan lagi, dicuci lagi untuk dijual, untuk menghindari hal seperti itu. Nah, kemudian setelah menggunakan masker ini kan juga harus sering-sering cuci tangan, karena menurut WHO itu cuci tangan itu mampu membersihkan 99% kuman di tangan ibu-ibu. Daripada menggunakan hand sanitizer, antiseptik, itu alangkah lebih baiknya kita harus mencuci tangan. Nah, adapun langkah-langkah cuci tangannya itu ibu-ibu, ketika air mengalir itu kan tangan kita dibasuh air ya. Kemudian ada sabun, sabunnya itu kita letakkan di tangan, kita bersihkan kuku-kuku dengan, ini kan ada tengah-tengah ini ya Bu, kanan, di kiri, kemudian diganti seperti ini, sela-sela jari semuanya, kemudian ini di belakang jari ini, kanan dan kiri diulangi selama kurang lebih 20 detik. Selama kurang lebih 20 detik, lebih juga lebih bagus, malah lebih bagus, kumannya hilang ya, kumannya hilang juga. Setelah diberi sabun, kemudian silahkan dibilas kembali dengan air yang mengalir tadi, air yang bersih ya ibu-ibu. Setelah selesai, ibu-ibu nanti diusap, dikeringkan dengan menggunakan tisu kering atau kain yang bersih. Kain yang bersih ibu, ampun gombal, sampun diagem ngelati dapur ibu. Nah, setelah itu nanti bisa melakukan kegiatan, kalau sudah melakukan kegiatan cuci tangan lagi, jadi harus steril. Ingat ya ibu-ibu, di masa pandemi ini kita harus yang pertama menjaga kebersihan, kedua menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, kemudian jangan terlalu stres ya ibu-ibu. Terima kasih, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila saya dalam bertutur kata ada salah kata.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. September we met, I can tell by your smile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris. Ini saya di sini bermaksud mau menanyakan tentang pendapat Pak Aris tentang dampak COVID. Kan COVID ini sudah berdampak program penanganan yang dilakukan sudah sampai di lantai 2 RW 4 ini. Menurut Pak, dampak COVID di lantai 2 RW 4 ini seperti apa? Mungkin melihat untuk masalah dampak ke bidang apa itu karyawan pabrik pertama itu kan sudah tidak semua, kemudian perdagangan itu juga sudah berubah, kemudian apa lagi cuma dua itu ya. Di bidang Kesehatan mungkin dampaknya tidak begitu melejit karena untuk kesehatan sudah punya apa wawasan untuk masalah itu, lebih paham. sosial masyarakat seperti PKK, kumpulan bapak-bapak itu di sini belum, tapi besok malam minggu Pak kamu udah kesini mau di Bekasi tapi harus menjaga protokol kesehatan. kalau arisan ibu-ibu setiap minggunya itu Pak Berjalan tapi tetap memakai protokol